Beli saham pas ramai mah nyangkut. Kamu belum tahu cara main paus. Kalau ada orang yang ngumpulin saham itu rata-rata di 100, berarti ada rencana mau diterbangin dan take off-nya dari 100. Kalau dia ngejar exit-nya di 200, maka harganya tuh pasti akan lewat dari 200. Kalau dia merasa di situ masih banyak teri, kira-kira bakal balik nggak? Secara logik aja, pasti balik. Kenapa kita selalu telat? Karena kita percaya info A1 yang sudah basi. News itu adalah bentuk endorsement terakhir. Kalau news sudah terbit, berarti barang sudah di gudang semua. Kan dikasih tahu nih. Trading saham bisa diajaib. Mau yang tenang kayak reksadana atau obligasi bisa banget. Atau mau rasain kripto sampai to the moon. Trading mata uang asing bisa diajaib. Amazing. Semua di sini nggak perlu ganti aplikasi. Desainnya clean, nggak gelap. Pakainya gampang. Investasi segera di aplikasi yang mendampingi perjalanan finansialmu. Download Ajaib sekarang. Semua bisa. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa lagi di acara Cuan Talks kita hari ini. Hari ini kita akan ngomongin ya sebagai trader gitu ya. Mungkin teman-teman di sini yang pengen tahu nih gimana kerja money flow ya, gimana kerjanya saham bisa multi bagger. Nah, hari ini kita akan mengundang ya Mas Gilang Margi ya sebagai trader, professional trader gitu ya. Kita akan bahas juga ya gimana keseharian Mas Gilang. Ya, apakah benar-benar dari pagi sampai sore mantengin chart, mantengin layar, atau punya kesibukan lain? Oke. Pertama-tama gue mau ngucapin minta maaf dan terima kasih. Oke. Minta maafnya kenapa? Karena undangan podcast ini tuh udah dari tahun lalu, dari Juni. Tapi gue baru bisa sekarang. Gue minta maaf. Dan makasih karena masih mau effort untuk undang. Makanya gue datang. Jadi lumayan panjang prosesnya. Oke, kalau ditanya apa yang gue kerjakan setiap hari, ini gue berarti nggak apa-apa nih, Iya, santai nih. santai aja, Mas. Jadi gue tuh selain trading gue punya bisnis, Mbak. Gue punya bisnis, ada yang sudah 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang baru berjalan tahun ketiga gitu. Cuma memang sambil bisnis berjalan, ternyata begitu bisnisnya sudah siap jalan sendiri, gue bingung nih perlu kegiatan lain di luar dari bisnis. Akhirnya gue masuklah ke market, khususnya saham ini dari 2019 sampai dengan sekarang gitu. Kalau ditanya trading yang ngapain aja, dimulai dari pagi biasanya gue scalping dulu, cari yang catat dulu. Nanti kalau udah beres gue cari saham yang koreksi untuk day trade-nya. Lalu kalau sambil nungguin day trade-nya kejemput atau nyangkut, itu gue nyari saham yang kira-kira berpotensi bisa bagger untuk swing lah. Oke, kalau bahasa gue tuh swing untuk take off ya. Jadi sahamnya masih murah dan bisa punya kenaikan yang signifikan gitu. Baik Mas Gilang, ya memang ini kalau teman-teman lihat di Instagramnya ini kita juga sering nggak lepas gitu ya dari ketawanya gitu. Karena pas setiap video tuh pasti ada ketawanya gitu iya, kan. Betul. Pokoknya cuan atau nyangkut senyumin aja dulu. Iya, tetap senyumin dulu gitu kan ya, karena hanyalah angka ya Mas ya. Oh iya, betul. Selama uangnya uang dingin gitu ya temannya. Betul, confirm. Nah, kemudian tadi menarik ya terkait dengan cara untuk screening. Ya, tadi kan ada yang day trading sama ada yang scalping juga, ada yang swing gitu kan. Kalau misalnya yang day trading atau scalping atau yang swing, itu kira-kira beda nggak sih pendekatan yang dipilih? Oke. Jadi Mbak, gue tuh dari awal mulai trading itu tuh baru bisa ngerasain untung dan beneran untung. Dalam artian bukan untung 1 hari terus lo minus 3 hari ya. Maksudnya untungnya secara win rate lebih tinggi gitu kan. Itu tuh di tahun ketiga dari 2019 itulah. Itu baru gue ngerasain, oh ternyata begini ya caranya ya. Mungkin teman-teman retail tuh banyak sekali yang hari ini baru masuk gitu kan, terus merasa apa yang dia entry kok kayaknya semuanya turun. Oke, nah tenang aja, gue pernah ada di posisi itu.
Oke, kok kayaknya gue lihat ada saham naik begitu gue masuk, kok dia diem ya, gitu kan? Atau enggak, kok kalau gue nggak entry sahamnya naik terus ya? Nah itu tuh sangat-sangat wajar terjadi, karena gue juga ngalamin. Nah begitu gue dalamin lagi, akhirnya kita bikin tim, kita bikin paper billion, akhirnya ketemu cara dan akhirnya kita akhirnya kita bikin satu tools. Jadi kita develop sistem. Jadi kita develop sistem di mana overview-nya adalah kita bisa tahu orang tuh punya saham apa atau barang apa, di berapa banyak, di average berapa, dia belinya mulai kapan, lalu salah satu ciri-cirinya si saham itu mau naik adalah di hari-hari sebelum saham itu naik, dia tiba-tiba pembelanjaannya gede. Jadi kalau bahasa kita tuh relative value. Nah itu ada, akhirnya kita bikinin tools. Nah itu yang kita pakai sampai dengan sekarang. Makanya rata-rata kita tuh kalau di komunitas kita suka kirim watchlist gitu. Sebelum lanjut, kita pause dulu yuk. Download Ajaib buat mulai perjalanan investasimu. Linknya ada di deskripsi ya. Itu dari 16 saham 90%, 80%. Itu karena pakai cara itu. Dan memang ada. Oke, sekarang pertanyaannya. Kalau kita nih retail baru, misalkan belum tahu cara apapun gitu kan, gimana caranya kita mau bisa cuan dari saham? Oke, kita nggak usah bicara untungnya gede atau enggak deh, kita nggak usah bicara harus punya modal berapa deh, kita modal sewajarnya aja deh. Biasa berapa sih orang masuk RDN, mungkin 1 juta 5 juta gitu. Gue cuma bisa bilang adalah ada 2 hal. Yang pertama adalah teman-teman tuh begitu top up RDN di Ajaib pastinya, asik. Jangan langsung beli saham. Misalkan lu malam RDN lu sudah jadi, terus besok hari Senin, misalkan hari ini Senin. Terus tiba-tiba ngelihat sahamannya yang naik ya. Retail kan begitu tuh, teman-teman retail tuh begitu kan, akhirnya main masuk aja gitu. Apakah salah? Mungkin tidak salah, bisa jadi itu untung. Tapi kalau kita bicara konsistensinya, gue yakin banyak yang kapok. Karena bisa jadi hari itu adalah hari di mana harga saham itu tertingginya. Oke, jadi gue punya saran satu. Yang pertama adalah gue selalu mengibaratkan kalau orang mau trading, mau dagang, itu sama kayak lagi nonton sinetron. Oke, jadi lu nggak bisa langsung ngejudge di episode lu baru nonton, lu lihat ada cowok pakai jaket hitam nih kayaknya penjahatnya deh. Terus langsung bilang itu penjahatnya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena market tuh punya alur ceritanya. Apalagi awal tahun, apalagi nanti per semester, itu tuh dia tuh punya, kalau bahasa gue ya, saham-saham yang manggung. Nah kalau kita nggak ngikutin itu, repot. Kenapa? Karena bisa jadi kita beli di harga tertinggi di hari itu. Oke, jadi seenggaknya lo tahu dulu alur cerita minggu ini, bulan ini saham mana aja yang transaksinya lagi bagus. Dan sama satu lagi yang menurut gue paling memungkinkan dilakukan sama siapapun. Jangan pernah takut lu hanya trading di saham itu aja. Karena apa? Karena akan jauh lebih aman dan bikin lu bisa lama di market kalau lu tuh tradingnya kenal sama sahamnya. Lu tau gak sih penyakit teman-teman retail tuh apa? Ngelihatnya di kolom top gainer, lihat mana yang mau arah disikat. Dia nggak pernah tahu itu saham apa, dia nggak pernah tahu histori harganya, dia nggak pernah tahu siapa yang ngumpulin di harga sebelumnya, dia nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, apakah akan lanjut jualan atau lanjut naik. Kalau ditanya itu kok bisa untung Lang? Masih bisa, confirm itu pun bisa untung. Tapi kalau kita bicara pada akhirnya lu nanti jadi betah atau nggak di market, gue rasa lu harus lebih wise walaupun transaksinya baru kecil. Jadi kenali dulu alur cerita IHSG minggu ini, sama lu lebih baik trading di saham-saham yang lu memang kenal. Terlepas transaksinya lagi gede atau kecil. Karena kalau kita bicara newbie atau baru. Nanti kalau udah terbiasa, udah lebih advance, beda lagi caranya. Gitu. Nah itu untuk tadi ya, mengenal IHSG, terus juga mengenal situasi kondisi sahamnya gitu kan, kita kenal gitu dulu. Nah kemudian selanjutnya tadi terkait dengan scalping tadi ya, terus kemudian swing atau misalnya day trading, itu kalau Mas Gilang sendiri itu rajin gak sih tiga-tiga itu? Apa sih yang dilihat kondisinya kalau scalping tuh bagusan misalnya pas marketnya tuh memang lagi bullish gitu kan. Kalau misalnya swing, misalnya marketnya lagi ada konsolidasi gitu ya, atau beli sore jual pagi, itu juga kira-kira strateginya tuh
Seperti apa sih biasanya? Apakah beli pagi jual sore atau beli sore jual pagi? Itu Oke. juga mungkin bisa di-share juga. Oke, ini menarik karena gini, banyak sekali trader yang baru untung di saat marketnya hijau. Oke, nah di saat marketnya merah cenderung takut. Oke, apakah itu perasaan yang salah? Menurut gue itu nggak salah, apalagi buat teman-teman yang baru masuk. Oke, nah cuma permasalahannya adalah gue tuh sama teman-teman Paper to Bilan tuh sudah sampai di titik di mana kita tuh kalau ngelihat saham itu bukan lagi dari pergerakan harganya, tapi dari perpindahan value dan barang di belakangnya. Barang tuh dalam artian lembar sahamnya atau berapa lot gitu. Jadi kalau ditanya besok IHSG-nya mau merah atau mau hijau, menurut gua itu sudah tidak lagi jadi concern utama. Oke, karena pertama kita udah tahu cara apa yang bakal dipakai. Terus yang kedua udah sering di PHP sama market. Ya kan, berangkatnya merah nanti endingnya hijau, atau berangkatnya hijau nanti endingnya merah. Nah dari situ gue merasa bahwa kayaknya apapun yang terjadi di market gue harus bisa untung deh, terlepas untungnya gede atau kecil, atau seenggaknya gue tidak rugi. Kalau misalkan kita bicara nyangkut ya santai aja, udah nyangkut. Kenapa kok gue bilang santai aja? Karena balik lagi, gue hanya trading di saham yang gue kenal. Kalau yang nggak gue kenal, biasanya kalau gue mau maksa banget trading, itu value transaksinya gue kecilin. Misalkan biasanya kita beli berapa, 10.000 lot, 5.000 lot, kita belinya 100 lot aja. Nggak ada masalah. Karena itu tahap gue mengenal saham itu. Gitu. Nggak, lah mas untungnya kecil dong mas, kan lu biasa masuknya gede. Nggak ada masalah. Karena itu tahap PDKT, kalau gue bilangnya gitu. Itu jauh lebih bikin kita betah di market dibanding lo dapet ARA 2-3 kali terus habis itu dihajar ARB, FCA selesai. Wah itu udah, itu jadi kapok. Oke, jadi no matter beli sore jual pagi, beli pagi jual sore gitu ya. Jadi Trading saham bisa diajaib. Mau yang tenang kayak reksadana atau obligasi bisa banget. Atau mau rasain kripto sampai to the moon. Trading mata uang asing bisa diajaib. Amazing. Semua di sini nggak perlu ganti aplikasi. Desainnya clean, nggak gelap. Pakainya gampang. Investasi segera di aplikasi yang mendampingi perjalanan finansialmu. Download Ajaib sekarang. Semua bisa. Semuanya Ngeliatnya- memungkinkan. ngeliatnya money flow tadi ya. Iya. Nah itu sekarang kita ngomongin terkait dengan money flow nih. Oke. Karena kan tadi ya kalau misal scalping juga nggak peduli gitu kan. Yang penting tadi ada perpindahan barang tuh bisa kelihatan tadi. Misalnya scalping Yes. atau day trading atau swing gitu kan. Yes. Yang dilihat dari Mas Gilang itu adalah si money flow ini ya. Gimana caranya supaya kita bisa istilahnya ngitung lah ya barang yang mereka punya sama barang yang kita maksudnya retail punya gitu ya. Oke. Ya. Itu Ya. kira-kira berpotensi nggak buat saham ini tuh jadi multi bagger gitu ya Mas ya. Oke. Kira-kira apa sih yang kita lihat dari Tipsnya. money flow Perpindahan ini barang gitu, itu, perpindahan oke. barang tadi. Kalau kita bicara data yang bisa diakses lewat sekuritas gitu kan, kita kenal namanya broker summary. Oke kan? Gue baru aja kemarin tuh baru ngonten. Mayoritas, gue rasa lu juga setuju, Mbak. Kalau misalkan satu alasan di mana lu memutuskan membeli saham karena lu melihat si saham itu lagi rally. Ya dong, terlepas pas lu beli itu pucuknya atau enggak atau masih kuat dan lu bisa cuan, tapi seenggaknya lu lihat saham itu gerak dong. Lu nggak mungkin beli saham yang nggak gerak, apalagi lu pengen transaksi cepat. Oke, nah kita asumsikanlah saham itu hijau di hari itu. Oke, biasanya teman-teman yang senangnya technical, maka mereka ngelihat chart di kurun waktu tertentu, mereka akan bilang, oh ini confirm nih, akan pullback, akan rebound nih, karena udah lewat support dan segala macam. Oke. Volumenya tinggi gitu. Ya apapun itu, pakai garis support EMA dan segala macam. Kalau lu rasa lu bisa works dan untung dari situ, monggo aja, nggak ada masalah gue. Oke. Nah teman-teman yang sukanya analisanya transaksi, biasanya yang dilihat tuh kan data yang free itu kan dari Broksum kan, broker summary kan. Nah yang sering terjadi adalah begitu kita beli sahamnya hijau, yang terjadi di aftermarket itu kan Broksumnya hijau, lebih banyak yang beli. Oke, karena kan kita bicara supply demand kan. Oh ternyata banyak yang beli makanya sahamnya naik. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah besoknya lanjut naik? Gitu kan? Apakah begitu kita naik nggak taunya besoknya turun? Gitu. Ataukah kita rubah caranya, tapi balik lagi ya dengan catatan lu tuh sudah sangat hatam sama saham itu. Kita apal banget nih ada saham yang harganya 500,
gitu kan. Kok dia balik top dia sampai 550, tapi one day kok dia sampai 300 ya. Kayaknya dalam kurun waktu 3 bulan ini dia nggak pernah nyentuh 300 deh. Misalkan contohnya gitu, itu sudah hafal banget sama pergerakan harganya. Nah, kalau lu sudah sangat hafal dengan pergerakan harganya, gitu kan, lu bisa memutuskan membaca Broksum dari sisi kebalikannya. Gimana tuh maksudnya kebalikannya? Di saat harga sahamnya turun. Tapi balik lagi ya, ini harus dibarengi sama histori sebelumnya. Karena ada beberapa case, kalau kita bicara broker-broker gede atau orang biasanya nyebutnya institusi, orang bisa nyebutnya foreign dan segala macam. Ada di beberapa saham dia memang nyicil belinya. Kelihatan tuh setiap bulan kayaknya bertambah barangnya. Oke, biasa simple kan orang baca Broksum gitu ya. Tapi ada di beberapa case dia 2 hari beli, 2 hari jualan. 1 hari beli, 1 hari jualan. Sekelas broker-broker gede pun melakukan day trade. Gokil. Buat saham yang tadi ya masih diakumulasi tapi dia tetap jual beli gitu ya. Gue Walaupun nggak diakumulasi. gue tidak bicara akumulasi atau distribusi. Gue bicara biasanya tipikal saham yang gue maksud itu adalah saham yang sangat menyita perhatian retail. Baik itu di akumulasi maupun juga distribusi berarti. Yes, betul. Lu lihat ini per hari ini di syuting kita lihat sama-sama tadi Bumi sempat turun gitu kan, terlepas dia kalau kita tarik garis lurus transaksinya lagi masa distribusi atau akumulasi, tetap aja dia ada di top value. Dan itu masih sangat menyita perhatian retail. Gitu. Nah, ini tadi contohnya Bumi ya. Kita lihat Bumi kan memang akhir-akhir ini kan cenderung sideways gitu ya, malah cenderung turun gitu ya. Nah, kira-kira untuk Bumi sendiri, apakah ini udah ada perpindahan barang misalnya dari big fund ke retail gitu? Karena kan kemarin dari Cengdongnya sendiri tuh udah sempat jualan ya sampai di bawah 5%. Jadi kita nggak bisa lihat tuh pergerakan Cengdong lagi nih. Nah, kalau misalnya dia jualan ya, misalnya sampai habis gitu ya, let's say dari 4% sampai ke 2%, 1%. Itu apa sih yang dilihat? Dan masih dalam fase akumulasi nggak sih saat ini Bumi? Oke. Kalau gue melihat kalau gini, apapun sahamnya, kalau gue sangat percaya yang men-trigger transaksi beli atau jual itu tuh mau siapapun di belakangnya, itu tuh berangkat dari apa coba Mbak namanya? Namanya adalah sentimen. Oke, mau si A, B, C di belakangnya, kalau ternyata sentimen tidak terbentuk, maka tidak punya urgensi si saham itu untuk bergerak agresif, entah itu naik atau turun. Oke. Nah, kalau dilihat dari Bumi belakangan ini memang jualan terus. Oke. Tapi kalau kita bicara tarik ke belakang, itu Bumi adalah salah satu contoh di mana broker-broker gede itu tuh juga melakukan day trade di Bumi gitu. Dia bisa beli 2 hari, habis itu jualan 2 hari, beli 3 hari, jualan sehari, beli sehari tapi sebelumnya udah ada, habis itu jualan 3 hari. Gitu. Intinya adalah selama kalau gue tuh angle-nya adalah trader. Jadi beda sama penilaian investor gitu, yang investing itu pasti beda karena ngeceknya fundamental. Kalau gue bicara dari sisi trader, selama saham itu menyita perhatian retail, maka berpotensi terus rally. Kenapa? Karena gue bilang antara trader retail itu kalau gue ibaratkan dia kayak teri gitu, lalu ada trader satu uang banyak, gue ibaratkan dia kayak paus atau hiu atau apapun itu. Selama dia bisa melihat ada sekumpulan retail banyak dan itu tidak pernah habis, malah secara value bertambah, gak mungkin dia tidak balik lagi. Jadi kalau lu bilang kayaknya retail FOMO deh, kalau habis untung masuk lagi, habis untung masuk lagi, jangan salah lu. Sekelas well aja, sekelas institusi aja, kalau dia merasa di situ masih banyak teri, kira-kira bakal balik nggak? Secara logik aja pasti balik. Gitu. Nah, tinggal yang kita nggak tahu adalah apakah lama kelamaan terinya habis, retailnya habis di situ atau masih ada. Kalau ternyata masih ada, menurut gue masih rally. Rally itu dalam artian bisa terus berjalan. Bisa kondisinya akan naik, bisa akan turun, tapi seenggaknya selalu ada di top value. Udah lama banget loh perbankan gak ada di top value nomor 1. Ya dong, selama ini dihuni sama Bumi, Dewa, Inet, gitu-gitu terus kan. Nah, selama mereka masih ada di situ, berarti masih berjalan. Berarti kalau dari POV Mas Gilang tuh tadi adalah si retailnya selama masih ada retail dan masih rame, ya barangnya masih akan rally gitu ya. Pasti. Karena ada POV yang dimana tuh mikir kalau misalnya
kalau retail udah ngerubung, buy. udah Ya, males gitu retail kan, udah top udah buy banyak gitu, diomongin. ya. Ada orang yang keluar gitu di saham itu malah. Oke, acuannya apa sih? Kalau biasa ada orang bicara kayak gitu, berarti kan acuannya apa yang paling gamblang tuh kan dari Broksum ya. Oh, nomor 1 siapa? Ada XC, itu ada XL gitu kan. Banyak sekali tahu big fund atau kita bicara orang dengan modal gede itu tuh juga pakai sekuritas itu. Jadi belum tentu beneran retail. Gitu. Intinya adalah balik lagi kalau menurut gue ya, karena selama ini menurut gue yang worst itu selama di situ masih banyak teri dan terinya masih terus masuk, menurut gue saham itu akan rally. Kemarin kan ada fakta baru kan, begitu tiba-tiba tiba-tiba arah, terus tiba-tiba Digocek ya? terus tiba-tiba dia perlahan naik turun. Data investor bertambah nggak? Data investor bertambah. Jawabannya apa? Jawabannya retail tuh tidak kapok. Tidak Jadi masih kapok. aja ya kemarin pada wah dadanya bangun gitu kan. Iya kan, di mana-mana mah orang cut loss gitu kan, dikasih kesempatan keluar, ini masuk lagi bos. Makanya kalau gue tuh berangkat dari sentimen yang terjadi. Kalau ternyata sentimen yang terjadi membuat mata retail tertuju ke saham itu, menurut gue masih akan rally. Makanya kalau lo perhatiin Mbak, dalam satu hari IHSG, apalagi kita bicara sebelum sesi 2 ya, sesi 1 sesi 2 ya. Gue tuh selalu mapping, gue sama tim selalu mapping. Kalau misalkan ada saham satu gede dan nggak cuma transaksi gede, tapi secara kenaikannya jadi lumayan agresif, itu saham-saham yang lain itu tuh minder. Gantian, orang kan mikirnya kayak gantian. Kenapa? Karena kalau si MM-nya, si market maker-nya maksa untuk nge-push juga, dia nggak akan dapat teri banyak. Jadi ada jadwal manggungnya, ada jam-jam manggungnya. Makanya kalau lo perhatiin, ada beberapa saham yang baru naik setelah jam 10. Di saat udah reda nih badainya deh, gitu kan, dia lihat kayaknya retail nggak ada yang naik kemana-mana, dia sikat. Itu jauh lebih efektif dibanding semuanya naik atau semuanya turun. Makanya setiap kali IHSG merah selalu ada saham yang naik. Entah itu secara market cap sahamnya gede atau kecil ya. Selalu ada anomali itu. Kenapa? Karena momentum di mana retail itu nggak punya mainan apapun karena kondisi transaksinya lagi nyangkut. Terus dia ngeliat, weh saham apa nih, kok naik sendiri gitu kan, gas masuk gitu. Iya benar-benar. Jadi pasti akan selalu ada saham yang naik ya di saat IHSG-nya turun gitu. Apapun Begitupun juga kondisinya sebaliknya. marketnya, yes. Nah, gitu. kemudian tadi berarti Mas Gilang tuh emang bener-bener nggak ngeliat technical ya, mau dia bentuk cup and handle, mau Enggak bentuk lagi. double bottom atau Iya. apa gitu reversal. Enggak Terus lagi. kemudian fundamental mau enggak valuasinya lagi. murah, enggak ya? Enggak Jadi lagi. benar-benar pure money flow gitu ya tadi Iya. ya. Dan saham mana yang lagi rame Hmm. gitu. Syukur-syukur aku kenal. Nah, gimana kalau misalnya aku kenal gitu kan ya. Nah, gimana caranya supaya kita udah tahu tadi ya, tadi barangnya sebenarnya udah pindah gitu kan. Iya. Apakah ini rame misalnya top value, apakah ini rame karena euforianya udah habis gitu ya, value transaksinya rame karena euforianya udah habis, atau ini masih bisa naik lagi. Ini apa sih yang jadi acuan? Apakah dari Broksam kita lihat tadi kan Broksam sebenarnya juga ada juga kan big fund yang misalnya pakai broker-broker retail. Ya. Selain itu apa sih yang bisa dilihat? Kita berangkat dari dasarnya dulu deh Mbak. Kenapa kok retail itu sering sekali cut loss? Oke, gue itu sering nyangkut. Oke, kalau setiap sangat kecil experience gue melakukan trade itu tidak pernah ada yang nyangkut tuh kayaknya hampir nggak mungkin. Oke, tapi pertanyaannya adalah cut loss atau enggak? Oke, karena kalau nyangkut tuh menurut gue hampir pasti. Kenapa? Karena bukan kita pengendalinya. Oke, kita lihat respon jual beli di saat market berjalan. Oke, dan itu di luar out of control lo dong. Nah, kalau cut loss menurut gue itu hal lain. Nah, kalau kita berangkat dari dasar bahwa kenapa kok teman-teman trader saham itu sering cut loss? Jawabannya adalah, ini akan nyambung pertanyaan lo tadi. Jawabannya adalah karena mereka tidak pernah tahu saham itu akan dibawa kemana harganya. Benar gak? Betul. Ya dong, lo ngelihat harga 5% turun lo cut loss, terus habis itu turun naik 15%, kan nyebelin. Itu sering sekali terjadi. Nah, makanya balik ke pertanyaan tadi, gimana caranya supaya si retail ini tetap merasa confidence. Oke, jadi trade apapun yang lo lakukan dalam tanda kutip ya, ini kalau
sahamnya lu kenal dulu nih. Lu nggak, gue balik lagi, gue tuh tidak menyarankan teman-teman trading di saham yang nggak pernah lu pantau dulu. Karena menurut gue jauh lebih wise, oke? Gimana caranya secara win rate lu pada akhirnya bisa untung? Kita bicara dua hal deh. Pertama, si sahamnya ini belum kemana-mana harganya, atau sahamnya udah berjalan, oke? Kita sama-sama tahu ISG itu sentimennya tuh naik. Kalau saham naik semua orang untung. Oke, kalau saham turun berarti yang untung cuma sebagian, oke? Berarti siapa sih yang pengen harga saham itu naik? Apakah cuma retail? Ternyata enggak. Emiten kan juga seneng. Market maker juga senang. Oke, kalau kita bicara market maker berarti dia bisa direct sell di harga lebih tinggi daripada dia ngumpulin barangnya, average harga barangnya. Kalau emiten, banyak sekali market cap-nya bertumbuh, dia bisa ngajuin kredit ke perbankan untuk kebutuhan bisnisnya jadi lebih gampang. Banyak sekali yang happy kalau harga saham tuh naik, oke? Jadi kalau misalkan lu masuk ke saham yang sudah lu kenal tapi harganya nggak kemana-mana, ini menurut gue bisa jadi calon beggar soalnya. Yaitu lu harus lihat kapan periode saham itu tuh sideways dulu. Sideways panjang gitu. Terserah lu mau tarik dari 6 bulan, 1 tahun, 3 bulan gitu. Jangan sebulan ya. Sebulan itu belum kekumpul pasti gitu kan. Nah, terus dari masa sideways itu kan bisa kelihatan average-nya berapa sih? Misalkan si saham itu mulai dari 100, dia ngumpulinnya dari 99. Ini mungkin bisa, sorry Mas, mungkin bisa di waktu itu spill yang dipegang sampai beggar tuh contohnya apa, dan waktu itu misalnya sideways-nya lama tuh lumayan. Tadi gue baru take profit nih, baru berapa hari ya? 2 hari apa? 2 hari udah hampir 40%. Itu bisa di spill nggak? Boleh? Iya boleh. Oh. Hari ini kan dia hampir 30% tadi. Gue udah pegang dari. Nah, ini balik lagi ya. Gimana caranya bisa dapat saham gitu kan? Karena ini retail penting. Karena menurut gue ini prinsip yang harus kita sama-sama sadar dulu supaya lu tradingnya tuh nggak panikan. Jadi kalau misalkan lu lihat ada saham di kurun waktu tertentu itu di harganya nggak kemana-mana gitu kan. Dan kalau teman-teman punya kemampuan ngebaca broker summary dan lu memang melihat ada yang membeli saham itu tapi tidak ingin harganya berubah. Itu alasan gue kenapa gue nggak ngelihat harga, gue ngelihatnya perpindahan barang. Karena sering sekali kita lihat Bumi transaksinya 5T, tapi harganya cuma yang 1 tick kan nyebelin ya kan? Tapi kan barang berpindah di belakang itu. Nah, oke, kita bicara ada saham yang kurun waktu nggak kemana-mana tapi secara barang tuh berpindah dan signifikan. Kita ambil tarik rata-rata misalnya harganya tuh 100. Oke, dan confirm barang itu memang ada yang ngumpulin. Berarti ada rencana mau diterbangin one day. One day-nya kapan kan kita nggak pernah tahu. Oke. Ternyata saham itu udah lu watchlist. Gue pantau dan kita tidak beli. Belum beli dong. Kenapa? Kalau lu beli kan lu nggak pernah tahu kapan itu jalannya. Nah, di saat dia pertama volume naik, pasti ini hampir ini gua boleh lah ngomong pastilah. Karena salah satu trigger ngemancing retail gitu. Begitu dia udah satu saham pasti langsung naik arah sekali. Entah itu arah dimentokin atau enggak arah terus nanti diturunin. Endingnya bisa 10%, 15%. Karena itu cara dia bisa masuk ke top gainer. Oke? Karena kalau top gainer itu retail gampang nyarinya. Dan berpotensi dimasuk. Begitu masuk, itu udah confirm dia akan mulai hajatannya. Misalkan harga sahamnya dari 100 terus dia naik 35%, 100 berarti 135 gitu kan. Lu masuk gitu. Entah lu masuknya bertahap. Saran gue sih bertahap ya, karena apalagi kita belum kenal Iya, sahamnya. kalau dapat biasanya kan kalau arah juga nggak mungkin arah sekali. Ya, misalkan. Lalu terlepas besoknya dia mau turun lagi atau dia lanjut naik, menurut gue ya, ini prinsip yang teman-teman harus pegang nih. Kalau ada orang yang ngumpulin saham itu rata-rata di 100 dan take off-nya dari 100, maka kecil sekali kemungkinan dia exit di bawah 100% dari harga itu. Lu boleh cek historinya. Kalau gue biasanya melihat yang paling sering terjadi kemungkinannya adalah 100% dari itu. Kalau misalkan dia punya barang banyak nih, terus dia mau jualan di 200 karena 100% 200 dong. Nah, pertanyaan gue, barang yang dia beli, maksudnya orang-orang yang ngumpulin ini dibanding yang kita beli 1 lot, 2 lot, 100 lot, kira-kira dia bisa jual dalam 1 hari nggak? Karena dia ngumpulin banyak. Enggak dong. Dia harus jual berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Nah, kalau dia exitnya tetap kalau dia ngejar exitnya di 200, maka harganya tuh pasti akan lewat dari 200. Karena dia nggak ngejar harga average, bisa di 230, 220 dan seterusnya. Nah,
Biasanya kalau lu udah masuk di harga 120, 130, 140, kalau tidak ada yang lagi dikejar, maksud gua lu nggak harus untung di hari ini, lu nggak harus untung di menit ini gitu kan. Sabar aja. Gua bisa jamin besar kemungkinan itu kejemput. Dan kalau udah kejemput jangan buru-buru TP. Nah, seenggaknya lu bisa exit di 100% dari harga itu. Jangan masuk waktu sideways. Lu pasti ke-detect. Kenapa? Karena setiap hari mereka report. Masuknya pas udah hajatan mau dimulai aja. Nah, itu yang gue lakukan beberapa hari. Lu tadi ngecek kan? Lu ngecek gak? Ngecek gak? Coba cek. Kapan dia mulai naik ya? Naik 160. Lu cek chart ke belakangnya. Mulai jalannya kan baru beberapa hari. Tadinya kan dia di 99 di 100 kan. Nah, bisa aja gue bisa dapat harga itu. Coba kan gue nggak pernah tahu kapan mulai take off-nya. Tadi gue keluar tuh di 167 atau 168 ya. Gue dapat di 123. Oke, transaksinya juga lumayan ya. 30. Sekarang jadi lumayan Iya, karena udah. hajatannya sudah berjalan. Tadi contohnya ada gitu ya Ya. teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tadi breakoutnya di 100, berarti beggarnya tadi masih bisa di 200 kan, sekarang 1. Menurut gue, sorry. Gini, Tapi tetap disclaimer ya teman-teman ya. disclaimer. Gue Sekarang harganya kan di 164 nih. gue bicara based on logic. Oke, kalau misalkan ada suatu kepentingan bisa ngumpulin barang sebanyak itu di harga 50, di harga 100 gitu kan, kecil kemungkinan dia exitnya di bawah dari 100%. Tapi kita harus disclaimer dulu, kita nggak bicara time frame ya, karena bisa jadi begitu arah sekali gitu kan, terus habis besok turun, itu mulai banyak yang ikut, bisa jadi time frame mereka hajatan bisa diperpanjang. Tapi belum tentu bisa exit semua dari hasil barang yang udah di gudang itu. Menurut gue kecil kemungkinan. Pasti akan ada wave berikutnya. Jadi intinya adalah kalau kita bicara lu masuk ke suatu transaksi saham, lu harus lihat dulu harga take off-nya. Kalau kita bicara ini saham yang baru bangun tidur. Oke, nah kalau kita bicara saham yang berjalan, sahamnya udah berjalan nih, udah nggak take off, jadi dia udah lama sekali sideways, terus habis itu jalan, maksudnya transaksinya terjadi setiap hari gitu. Apa sih yang terjadi gitu kan? Nah kalau gua tuh selalu nyarinya adalah average dari, kalau kita bicara data yang terbuka aja ya, average transaksi di 5 hari terakhir sampai dengan 10 hari terakhir, kalau bisa. Kalau posisi kita nyangkut, average kita tuh jauh di bawah itu. Itu menurut gue aman secara mental. Average Broxum. Oke. Nah, kalau di paper bilan kan dikasih tahu nih. Sorry, gue izin liatin. Kita ada swing, kita namanya swing outlook. Kita ada perbandingannya 5 hari terakhir dan segala macam. Jadi kelihatan posisi harganya sekarang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan Nah, average-nya ya. iya, kita mulai dari 1 hari, 5 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, dan ini real time setelah market tutup. Kalaupun dalam kondisi nyangkut, biasanya gua ngakalinnya adalah average down sampai dengan harganya seenggaknya di rata-rata, di average rata-rata. Kalau bisa di bawahnya deh. Jadi bisa jadi belum tentu average down di hari yang sama. Itu kita lihat average-nya, average si Broxum, Broxum jual belinya, iya. itu si big fun-nya gitu ya. Ya kalau mau diartikan kayak gitu monggo aja. Gitu. Intinya gini, intinya kita ada di harga yang jauh lebih murah dari average rata-rata transaksi yang terjadi. Itu jauh lebih memenangkan mental. Karena gini, sejago-jagonya kita analisa, begitu kita entry, itu tuh kita udah berserah kepada market tuh. Oke, nah yang harus diselamatkan tuh bukan cuma transaksinya, tapi mental orangnya. Kalau ternyata mental orangnya udah nggak bisa selamat, lu mau hire 100 analis juga tetap aja manikan. Berapapun transaksinya, mau belinya 1 lot, mau belinya 1000 lot, tetap balik lagi ke orangnya. Kalau orangnya merasa enggak kok, ini kalau menurut data yang gue baca harusnya naik, ya udah santai aja. Nggak ada yang perlu dikejar gitu. Lu nggak harus untung hari ini. Kalau ternyata lu belum untung hari ini, santai aja. Lu boleh panik nyangkut kalau lu beli saham yang nggak pernah lu kenal. Itu kusut. Karena kebiasaan. Ini gue dulu ngalamin di awal. Gue ngeliat saham naik, gue beli aja dulu. Begitu turun, baru gue cari tahu ini saham apa sih, kan aneh banget ya.
Jadi sebelum beli kita harus sudah tahu ya teman-teman ya Baiknya tadi. gitu. Bahkan sebelum beli tuh ya minimal tadi sehari kita punya spare untuk kita lihat nih Ya. kira-kira sahamnya tuh di fase apa tadi ya. Kira-kira tadi big atau well-nya tuh punya di average berapa gitu ya. Iya, itu memenangkan mental dulu deh intinya. Nah itu ya buat yang tahu misalnya ini yang punya barang siapa ya teman-teman bisa lihat sebenarnya di data ke saya juga sih ya. Ini biasanya Bisa. transaksinya tuh di Kalau mau sekuritas rajin apa bisa, gitu ya. bisa, Di betul. blok saham yang seperti apa gitu ada sih datanya ya. Mungkin buat teman-teman bisa lihat tingkatin lagi lah literasinya gitu ya. Karena kan banyak juga orang yang nggak tahu nih ini barang tahu kan nggak tahu barangnya yang punya siapa. Misalnya dari blok saham. Ini Mhm. blok saham yang punya barangnya tuh siapa gitu supaya kita bisa tahu saat dia akumulasi ini si well-nya udah akumulasi atau udah distribusi ya Mhm, gitu. mhm. Karena kalau lagi ngumpulin juga mereka risih juga ya ini siapa Oh, yang pasti ikut-ikutan. dong, karena kan reportnya setiap hari ya. Mereka tahu sampai alamat-alamatnya. Sampai alamat-alamatnya ya. DPS kan? Mm-mm. Oh iya. Iya dong. Oke, jadi bisa ketahuan siapa aja yang waktu itu ikut-ikutan ngumpulin. Jadi biasanya akan tunggu dulu deh, kita turunin dikit dulu gitu kan ya. Makanya ini menarik nih, Mbak. Kalau orang bicara saham beggar atau multi beggar, itu tuh bisa batal kalau jadi banyak yang tahu. Pas lagi akumulasi ya. Oh iya dong. Iya dong, karena bisa malah didam dulu. 100 kok banyak yang ikut nih gitu kan, karena makanya tergantung trafficnya. Kalau ternyata saham itu sudah ada di masa akumulasi tapi ternyata trafficnya udah nyampe duluan, ya itu bete yang ngumpulin. Itu bete. Jadi kalau salah satu alasan logis lu bisa dapat saham yang kenaikannya lebih dari 100% adalah kalau lu nemu saham gitu, lu jangan cerita sama siapa-siapa. Karena apa? Karena kalau lu cerita sama siapa-siapa dan itu banyak, itu nggak jadi acaranya. Beres itu. Serius deh. Itu yang sering terjadi itu kayak gitu. Makanya gue tuh nggak berani kalau nemu saham gitu gue kasih ke siapapun tuh gue nggak berani. Kenapa? Bisa jadi nggak jadi, malah rungkat bersama, repot sekali. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi itu hanya untuk yang teknik, maksudnya yang market cap lumayan kecil kah? Karena kan kalau market cap di atas ya 100 triliun gitu kan ya. Nggak ada Itu kecil kan sih biasanya. susah kan. Biasanya kecil sih. Biasanya kecil. Dia kecil terus jadi satset kan. Iya gitu ya. Karena tadi kita temanya adalah multi bagger tadi ya teman-teman, dapetin saham bagger. Nah kalau misalnya let's say yang udah sekarang tuh ada brand ya, jadi 2 triliun kan susah juga tuh. Sekarang 2000 triliun ya, sekarang udah 1000 triliun market cap. Jadi 2000 triliun ya lumayan juga ngangkatnya gitu ya teman-teman ya. Makanya biasanya kalau saham yang sudah berjalan gitu baru bisa rally kalau di-trigger sama news. Karena news itu skalanya nasional, siapapun bisa dapat informasi itu. Biasanya begitu. Dan kalau news sudah terbit, berarti barang sudah di gudang semua. Biasanya gitu. Oke, itu untuk POV tadi untuk Mas Gilang cari saham yang multi bagger. Nah, tadi bisa di take a note ya teman-teman ya. Kemudian ada POV lain gak sih Mas dalam memilih saham tadi selain dari money flow gitu kan? Karena kita udah bahas panjang lebar, ini kayaknya lebih dari setengah podcast kita isinya cara untuk baca money flow gitu kan. Oke. Gua akan ajarin mana saham-saham yang harian, mana yang musiman. Nah, kalau udah bisa mapping begitu, itu enak sekali scalpingnya. Mana yang harian, mana yang musiman. Nah, bedanya apa tuh Mas? Yang musiman itu ya kadang ada, kadang enggak. Jadi kadang top 10 value transaksi, Ya. kadang top 50 gitu ya, nggak kelihatan lagi ya. 200. Ya, Itu yang musiman berarti tadi itu ya. musiman. Kalau yang memang tadi yang harian, ya paling geser-geser nomor 1 jadi nomor 3 jadi nomor 7 jadi 6 gitu. Nah, kalau kita bertransaksi di saham top value, maka bisa diasumsikan transaksi si saham itu selalu ada setiap hari. Oke. Kalau kita bicara secara prinsip ya, itu tuh nyangkut, gue tuh tetap aman. Kenapa? Karena nggak tiba-tiba hilang transaksinya. Semua saham kalau yang tiba-tiba transaksinya misalkan biasanya 100 juta jadi 500 juta, itu tuh pasti hijau. Pasti hijau.
Jadi kenaikan transaksi itu kalau misalnya dari kecil ke gede ya, itu biasanya tuh pasti hijau. Nah kalau udah hijau terus nanti dia tiba-tiba hilang, itu biasanya udah pasti banyak yang dikarungin. Musiman berarti ya. Iya, kalau dia rally pasti akan ada masanya dia merah dan hijau, dan itu wajar gitu. Makanya yang perlu dilihat dari rally-nya itu adalah harga average-nya tuh berapa di kurun waktu tertentu. Itu jauh lebih menenangkan hati. Oh, berarti di saat sideways kita lihat average si brok saham yang ngumpulin ini tuh berapa, sama Ya. di fase dia udah naik lagi nih terus sideways lagi pasti biasanya Iya, dia kumpulin di harga berapa gitu atau dijualin di harga berapa gitu ya. ya intinya kita bisa dapat average lebih murah dari average mayoritas. Poinnya tuh itu. Oke, jadi itu untuk tips and triknya ya. Menarik. Untuk tadi saham ya cuma ada 2, jadi nggak ada sektor ya. Jadi apa itu sektoral ya? Kalau menurut gue, kalau menurut kebiasaan sektor kita, emas? Jadi kalau emas all time high pun nggak dilihat emas ya, dilihat brok sahamnya gitu kan. Dilihat kira-kira akumulasinya sih di berapa nih gitu. Apakah udah di 1000 besar udah akumulasi? Karena kan sekarang kan orang demamnya tuh demam komoditi gitu kan. Entah emas yang all time high gitu atau nikel yang naik terus gitu ya kan. karena news yang dikasih ke retail itu. Kalau news yang tidak dikasih ke retail itu, gue rasa tidak akan rame juga kok saham-saham itu. Makanya kalau news sudah, gue selalu bilang kalau news sudah terbit, itu tuh barang udah di dalam semua, udah dikontrol, on control semua gitu. Lu boleh masuk situ tapi jangan lu hold. Kenapa? Karena lu udah jelas lu akan dapat average jauh lebih tinggi dibanding average big money-nya. Makanya jadi kalau gue bicaranya kalau maaf ya kalau frontal, tapi news itu adalah bentuk endorsement terakhir yang nyampe ke retail gitu. Apakah habis itu masih kuat naik lang? Mungkin aja masih kuat naik. Kenapa kok masih bisa naik? Iya, retail yang terlambat beli. Gitu, tapi tidak untuk di hold, apalagi kita nggak kenal sama sahamnya. Itu menurut gue high risk banget. Lu tektokan aja nggak ada masalah transaksinya gitu. Nah ini bergantung juga nggak sama pas marketnya lagi bearish misalnya. Karena kan kalau lagi bearish kan orang juga mager ya. Maksudnya tadi Big Fund-nya juga mager kan, karena orang juga transaksi bursa misalnya nggak rame gitu kan. Jadi nggak dapat teri gini yang banyak gitu. Ingat nggak Oktober apa November sih yang ESG sempat turun 2 hari kalau nggak salah, terus habis itu balik lagi. Sama kemarin nih, minggu kemarin kan tempat koreksi dalam Sempat minus terus naik lagi 2%. Nah ada hal menarik yang gue lihat Mbak. Jadi kalau nggak tahu ya, sampai dengan hari ini kan ISG masih menunjukkan tren positif. Nggak tahu ke depannya. Gue tuh bukan tipikal orang yang analisis jangka panjang. Oke, jadi kalau ditanya ke depan gimana, gue juga nggak tahu. Tapi kalau kita bicara dari case kemarin, di mana banyak sekali broker-broker yang kita biasa sebut adalah foreign, yang terafiliasi sama investor asing, itu take profit barengan. Oke, nah di Oktober atau November gitu dia turun dalam, terus habis itu pullback, habis itu turun dalam lagi dan nggak pullback. Nah kalau gue melihatnya adalah gaya mereka jualan dulu sama sekarang itu kayaknya kalau dilihat dari 2 case ini itu berbeda. Karena mereka tuh tetap pengen si retailnya itu tidak kapok, tidak kapok masuk ke market. Oke, tapi mereka big money ini juga pengen untung. Makanya kalau mereka sekali pencet tombol sell barengan terus ESG-nya begini, itu di hari pertama itu yang sering terjadi adalah masih kuat pullback. Kenapa? Karena retailnya masih pegang uang untuk average down atau beli di bawah. Oke, nah kalau udah hari kedua itu udah 50-50 tuh. Kenapa? Karena makin banyak lagi retail yang nyangkut. Nah, kalau dia pakai gaya yang lama, biasanya terus dihantam gini, itu transaksi ISG pasti turun, confirm. Kenapa? Retail udah gak punya duit, udah transaksi di dalam. Nah, kalau sekarang lebih pinter mereka take profit 1 hari 2 hari, besok gak apa-apa lanjut rally. Makanya yang gue juga pertanyakan ya, kenapa kok broker-broker yang kita sering asumsikan sebagai institusi, kita sering asumsikan sebagai investor asing atau mungkin aset manajemen mungkin ya, gue nggak tahu dalamnya. Kenapa kok sekarang tradingnya like a retail dan masuknya ke saham-saham yang bahkan gue juga kadang-kadang nggak tahu ini saham apa, jadi kenapa ada mereka? Dan karena gini, karena point of view gue katakanlah broker itu benar dari institusi gitu kan. Berarti kan ada yang kelola ya, dan ya maksud gue apa yang harus dipertanggungjawabkan ke investornya untuk masuk ke saham yang nggak dikenal fundamentalnya apa? Karena kan mereka pasti lebih konvensional dong. Harus punya tanggung jawab juga kan kayak investor. investor. Iya, tapi kan hari ini terjadi.
kok tiba-tiba beli saham yang ini gitu kan, kenapa gitu, terus belinya serius banget, terus di momen-momen tertentu dia pembeliannya bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat dari kebiasaannya. New era. Tapi ini menarik. Makanya kalau teman-teman jadi betah di market dan lu ngulik sampai dalam situ, itu gue tidak bilang keuntungannya gede, tapi secara trading lu jauh lebih merasa nyaman. Kenapa? Karena lu bisa tahu saham itu akan geraknya tuh kemana. Mungkin exactly di angka berapa belum tentu, tapi seenggaknya lu tahu harga gue jauh lebih murah dibanding kebanyakan orang. Gue masuk di momen yang tepat. Jadi menangin mental menurut gue jauh lebih penting dibanding cuma menangin transaksi. Oke, menangin transaksi kita memang pedagang itu udah wajib. Tapi nggak jarang begitu lo masuk harga sahamnya itu turun. Nah di saat harga sahamnya turun, yang lo harus pertahankan kan mentalnya. Supaya apa? Supaya tidak cut loss. Tapi kan ada juga momen-momen di mana saham itu nggak pullback. Gitu kan. Ya kalau lu balik lagi, kalau lu nggak ngerti historinya, lu nggak kenal sama sahamnya, cut loss nggak ada masalah. Tapi kalau lu ngerti sahamnya, lu ngerti historinya, lu ngerti Average-nya di berapa gitu ya. average dan alur transaksinya dan perpindahan barangnya, lu bisa pikir 2 kali. Oke, jadi kalau Mas Gilang sendiri tadi sering untuk membagikan tadi ya, barang ini tuh lagi diakumulasi, barang ini masih rally tadi di paper to billion ya, di komunitasnya gitu ya Mas. Ya, Mungkin mampir bisa lah. di-share lagi nih Mas, untuk paper to billion tuh komunitasnya udah berjalan berapa lama dan kira-kira itu kalau bisa mau masuk komunitas itu tuh kayak gimana sih? Ada Discordnya. Jadi kenapa kok gue sama Mas Sofi ada, cuma dia nggak mau nongol di kamera. Kenapa kok gue bikin komunitas itu? Gue tuh resah karena banyak sekali orang yang menganggap market saham tuh scam. Kok gue masuk ke sini uang gue hilang? Kok gue masuk ke sini gue sampai bisa amit-amit bisa pinjol dan segala macam gitu kan? Ini kayaknya gue dibohongin deh. Padahal kalau kita bicara beli saham 1000 terus dia turun ke 700 floating minus, itu kan duit nggak hilang dong sebelum kita pencet tombol sell, oke? Tapi karena tidak diedukasi dengan baik, makanya mereka merasa uangnya hilang, dan itu yang bikin banyak sekali investor retail tuh kapok, merasa bahwa kok kayaknya gue beli saham apa aja salah, kok gue beli saham apa aja kayaknya selalu loss. Kenapa kok gue kalau transaksi kecil untung, kalau transaksi gede itu loss terus gitu. Nah, gue tuh resah, makanya gue sama Mas Sofi ngedukasi di situ. Ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi poinnya adalah bukan soal berbayar atau gratisnya. Poinnya adalah balik lagi nih, kayak sekarang nih, kita kan ini akan rilis dan itu kan tidak berbayar apa-apa kan. Dan itu gue happy. Kenapa? Karena kalau kita bicara tradingnya, yang penting tuh adalah mindset orangnya dulu. Itu yang harus diselamatin. Nah kayak gitu-gitu tuh banyak sekali yang ngegampangin. Karena cuma ngelihat dari, oh gue udah untung 50%, gue udah untung 80%. Terus itu dikali beratus-ratus kali konten yang terjadi sampai akhirnya jadi merasa, aduh gue kayaknya kalau untung 3% gak bisa dibilang trading ya, gak bisa gitulah. Gak bisa begitu. Udah, yang bikin lu nyaman di market adalah ketenangan hati dan pikiran di saat lu melakukan transaksi. Nah itu yang jauh lebih penting daripada transaksinya menurut gue. Oke, thank you so much nih Mas Sama-sama. Gilang nih udah datang ke Cuan Talks Ajaib Sekuritas gitu ya. Udah bahas tadi banyak gimana cara kita dapetin saham multi-bagger. Lihat ya saham itu lagi diakumulasi, average-nya berapa gitu ya teman-teman, supaya kita bisa ya at least minimal jangan jauh-jauh lah sahamnya punyanya ya dari average si big fund-nya akumulasi. Betul. Thank you Mas Gilang udah sharing ya. Aku yang makasih sudah Tetap diundang. disclaimer ya teman-teman ya, Yap. sesuaikan sama platform resiko teman-teman dan juga sesuaikan sama trading plan dan jangka waktu investasi teman-teman. Sampai jumpa di Cuan Talk selanjutnya. See you. Ajaib semua bisa.